Salah satu proses pendewasaan itu adalah bisa bersikap tenang. Bisa bersikap tenang saat adanya tekanan, bisa bersikap tenang saat adanya stres, dan berbagai macam hal lainnya. Tapi sebenarnya ketenangan itu harus dicari kan? Terus gimana cara carinya? Harus liburan dulu ke hidden gem dan bisa healing sana-sini. Harus dengan adanya secangkir kopi. Atau harus sendirian dulu ngurung diri di kamar baru tenang. Padahal tenang sendiri dia berawal dari cara kita berpikir, cara mindset kita, gimana kita memandang suatu hal. Jadi tenang juga bisa dipelajari. Nah, salah satu cara mempelajari tenang itu dengan baca buku. Aku ada beberapa rekomendasi buku yang bisa mendukung ketenangan kita. Sebelumnya, halo, aku Abil. Aku mahasiswa umur 20 tahun yang suka banget hal-hal yang bersifat self-improvement. Aku suka baca buku tentang self-improvement dan suka sharing tentang hal itu. Jadi buat teman-teman yang baru kenal aku, boleh subscribe buat tahu tentang self-improvement lainnya yang nanti aku share. Yang pertama, yang pasti udah banyak orang tahu, buku Filosofi Teras. Buku Filosofi Teras ini aku baca waktu aku lagi SMP atau SMA, pokoknya lagi remaja, yang mana itu pasti banyak banget hal-hal yang aku rasain karena pubertas, kayak insecurity, atau ya pokoknya hal-hal yang berbau eksternal dan internal itu aku sangat terpengaruh dan mempengaruhi skala dari stres aku. Aku bahkan sering banget nangis dulu karena ngerasa ya diri aku kurang. Terus ngerasa juga nggak bisa tenang aja. Buku ini berfokus pada menekankan hal-hal yang ada di luar kendali kita dan hal yang di dalam kendali kita. Awalnya kita harus bisa membedakan apa yang hal yang ada di luar kendali kita dan hal yang ada di dalam kendali kita. Dan untuk itu, hal-hal yang bisa kita perbaiki, hal-hal yang bisa kita fokuskan adalah kepada hal-hal yang ada di kendali kita daripada hal-hal yang ada di luar kendali kita. Tapi maksudnya apa sih? Nah, di buku ini kayak dijelaskan apa aja hal-hal yang ada di dalam dan di luar kendali kita yang bisa bikin kita fokus kepada sebenarnya hal-hal yang harus kita pikirin tuh apa gitu. Ini ada beberapa hal yang sebagian di dalam kendali kita, itu adalah perjalanan karir. Dan kalau dibagi lagi, hal yang dalam perjalanan karir ini yang ada di dalam kendali kita, yaitu bekerja sebaik-baiknya, menunjukkan kompetensi kepada atasan atau kolega, juga menjalin kerjasama yang baik dengan kolega. Ini adalah hal-hal yang ada di dalam kendali kita. Kita bisa mengkontrol sikap kita kepada orang lain atau rekan kerja agar kerjaan yang terjalin itu bisa terjalin dengan baik. Lalu sementara itu, apa sih sebenarnya yang harusnya nggak usah kita pikirin dan nggak usah bikin kita stres? Itu ada penilaian atasan. Jadi kalau kita sudah berperilaku sebaik yang kita bisa, semaksimal yang kita mampu, dan penilaian atasan terhadap kita itu adalah sudah hal di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengkontrol apa pikiran orang lain terhadap kita, tapi kita bisa mengkontrol tindakan kita kepada mereka. Jadi, lebih baik fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, supaya energi kita juga tetap terjaga dan nggak kebuang ke hal-hal yang sebenarnya itu jebakan gitu. Kalau misalkan kita gunain energi kita buat mikirin penilaian orang lain tentang kita. Terus kayak keputusan jabatan, itu juga hal-hal yang di luar kendali kita karena ya kan yang memutuskan untuk menaikkan atau menentukan jabatan kan bukan kita, tapi tindakan kita bisa mempengaruhi atas keputusan itu. Jadi ya udah pikirin ke hal-hal yang bisa kita lakuin, yang bisa kita kendalikan gitu. Ini juga ada berbagai macam lainnya yang ada di buku ini yang relate banget sama kehidupan daripada remaja atau bahkan kehidupan umur 20-an ini relate banget soalnya bisa meminimalisir rasa stres kita. Terus kayak ada misalkan nih, ada studi kasus kejebak macet. Nah sebenarnya kita tuh bisa melihat peristiwa kejebak macet ini sebagai hal yang positif daripada perengat-perengut, aduh macet telat lagi. Tapi kita bisa
ngelakuin itu sebagai hal yang positif. Kayak misalkan karena macet, aku jadi bisa dengerin podcast lebih lama. Jadi kan dapet insight yang lebih gitu dibanding dengan fokus ke kemacetannya gitu. Jadi karena macet itu aku jadi terinspirasi dan mendapatkan banyak insight. Itu adalah pemikiran daripada melihat suatu hal menjadi lebih positif. Menurut Marcus Aurelius, seorang filsuf, dia mengatakan bahwa sudah saatnya kamu menyadari bahwa kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dan ajaib daripada hal-hal yang memengaruhimu layaknya sebuah boneka. Jadi sebenarnya hal yang bisa bikin kita ajaib, hal yang bisa bikin kita bercahaya itu adalah diri kita sendiri. Apa yang kita bawa dari dalam diri kita. Jadi hal-hal yang di luar kendali kita itu ya nggak menentukan siapa diri kita. Tapi yang menentukan siapa diri kita ya diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan. Upsi, kena mic. Oke, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang lagi ada di fase stres, di fase lagi suka banget nih mikirin pendapat orang lain dan susah gimana caranya ngeluarin itu semua biar nggak mikirin itu, cocok banget buku Filosofi Teras. Nah, terus buku yang kedua ini adalah yang berkaitan dengan emosi. Kalau tadi berkaitan dengan pemikiran kita, apa yang kita pikirkan. Nah, dari apa yang kita pikirkan ini juga bisa menimbulkan emosi yang keluar dari perilaku kita. Kayak misalkan tiba-tiba ngebentak, tiba-tiba ngeluarin kata-kata kasar. Itu kan hal-hal yang sebenarnya kita nggak mau terjadi kan. Nah, dengan buku Emotional Intelligence ini kita bisa tahu nih gimana sih emosi itu bisa terbentuk. Apa aja sih sebenarnya macam-macam emosi. Terus sebenarnya kalau emosi itu bikin pengaruh yang buruk sama kita, terus kenapa emosi itu diciptain? Buat apa? Biar apa? Emang emosi bagian dari bertahan hidup? Nah, di buku ini benar-benar dijelasin dari sudut pandang sainsnya, sosialnya, dan ini bikin aku melek tentang emosi yang sebenarnya atau kecerdasan emosional yang sebenarnya ini lebih mempengaruhi kesuksesan kita dibanding daripada IQ kita sendiri. Karena kalau kita punya kecerdasan emosional yang baik, segala sesuatu tertransfer kepada kita dibanding kalau kita mengandalkan IQ kita. Terus ada satu buku lagi yang ini sebenarnya bukunya ada di rumah, judulnya How to Respect Myself. Kalau teman-teman sendiri masih suka ngejudge diri sendiri, masih suka bilang ke diri sendiri kalau aduh diri ini bodoh, diri ini kurang, diri ini nggak kayak orang lain yang kayak gini. Ya soalnya nggak cantik, nggak apa. Kalau teman-teman masih suka ngejudge itu dan belum bisa jadi teman baik buat diri kalian sendiri, buku ini cocok banget buat teman-teman karena emang sebelum kita bisa bersosialisasi, sebelum kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kita juga harus bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Dan itu yang membuat diri kita tenang sebenarnya dan nggak takut kemana-mana sendirian, nggak takut dijudge sama orang lain. Ini membantu teman-teman buat mengenali diri sendiri, buat nge-respect diri sendiri nih. Aku people pleaser dan nggak bisa banget bilang enggak. Tapi setelah baca buku ini, aku jadi lebih menempatkan diri aku sebagai prioritas utama, bukan dalam konteks egois, tapi dalam respect diri sendiri, mengenalin diri sendiri apa yang enggak aku suka dan apa yang aku suka, apa yang aku toleransi atas perilaku orang lain kepada aku dan apa yang enggak aku toleransi. Dan itu benar-benar mengubah hidup aku karena dalam segi pertemanan aja aku jadi bisa menseleksi teman-teman yang lebih berkualitas dan lebih memberikan dampak positif bagi aku yang mungkin dulu aku nggak bisa ngelihat itu. Dari buku ini aku jadi mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain juga dan itu yang sangat berpengaruh juga terhadap ketenangan diri aku. Sebenarnya ada satu buku lagi yang aku baca, e-book tentang spiritual yang juga mempengaruhi ketenangan aku, tapi mungkin bisa dibahas di lain video karena itu masih aku baca, belum aku tamat bacanya. Oke, thank you for watching. See you in the next video. Semoga apa yang aku sampaikan memberikan dampak. Semoga apa yang aku sampaikan dan
aku share tentang buku-buku ini memberikan sedikit dampak untuk teman-teman yang berpengaruh ke kehidupan teman-teman selanjutnya. See you!